Hai pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya lagi berada di kawasan Popis Kuta, tepatnya di Mimpi Bongalo. Nah, saya kesini mau berkunjung untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan keluarga yang sangat menginspirasi. Nah, seperti apa obrolan saya nanti? Jangan kemana-mana, terus ikuti saya. Nah, pemirsa Bali Now, saya sekarang sudah bersama Bapak Jero Made Supatre Karang beserta istri dan anak beliau. Seperti janji saya tadi, saya akan ngobrol-ngobrol, akan bincang-bincang tentang banyak hal, tentang prestasi, tentang kegiatan beliau, tentang situasi sekarang, situasi pandemi sekarang ya Pak. Nah, sebelum kita bincang-bincang banyak nih, saya mau tanya, gimana sih kabar hari ini? Pasti masih tetap sehat, tetap beraktivitas ya sepertinya. Nah, penapi gatre niki Pak Jero, saya panggil Pak Jero. Iya. Beli jero aja. Oh, Biar beli lebih jero. akrab gitu kan. Biar enak ngobrolnya. Iya, beli jero aja ya. Nggih, penapi gatre niki beli jero dan Bu Jero. Mbok Jero, aduh iya ya. Kita sepantaran ya. Gimana penapi gatre niki? Om Swastiastu, pemirsa Bali Now, khususnya Mbok Santi dan kru Bali TV, terima kasih sudah berkenan mampir ke tempat kami. Ya, saya Jero Made Supatre Karang, kadang-kadang lebih dikenal dengan De Karang. Di tengah-tengah pandemi yang kita sudah rasakan, sudah berjalan 2 tahun ini, kami yang bergerak di bidang pariwisata tentu sangat terasa sekali dampaknya akibat daripada pandemi ini. Betul-betul kalau di ilmu karate telak ya, kena pukulan telak gitu. Waduh, udah Tapi, ngobrolin masalah karate Ya, nih. tetapi apapun itu, ya namanya ini adalah sebuah tragedi mendunia. Tentu kita tidak bisa diam dengan situasi seperti ini. Kita harus tetap berinovasi, melakukan aktivitas sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, dengan tentu dengan harapan melawan pandemi ini kita harus juga mulai pada diri kita sendiri. Jangan marger. Kalau istilah anak muda sekarang tuh jangan marger, jangan malas bergerak. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, di sini ada Cut, ada Mbok Jero juga. Nah, bisa diperkenalkan. Pasti pemirsa Bali Now pengen tahu siapa sih yang di sebelah Beli Jero ini. Iya, perkenalkan nama saya Niketu Cucinta Purnama Karang dari anaknya Bapak Imade Supatre Karang. Dari anaknya Dedi ya. Iya, Dedi. bisa juga dibilang. Ya. Dan istrinda tercinta. Ya. Boleh perkenalkan. Saya Jero Mangku Harisa, ibu sambung dari Iya. ibu Putra-putra. putra-putri beliau. Asalnya pasti pengen tahu juga, dan saya juga pengen tahu asalnya dari mana. Ibu kandung saya dari Kute dan ayah saya dari Aceh. Dari Aceh. Aceh. Oh iya, jadi Ibu lahir di Aceh. Saya lahir lahir di di Aceh, makanya namanya Cut. Cut. Intan. Cut Intan. Nah, Untuk mengenang ya. iya, untuk mengenang ya, karena dari Aceh. Ada ketut, ada cut. Ada ketut, ada Ada cut cut. juga. Iya. Nah, ini kita Bali Now kesini pengen tahu banyak tentang bagaimana sih sosok Beli Jero ini, sosok Mbok Jero, kemudian tentang bagaimana sih keluarga beliau yang betul-betul
hampir semua berprestasi. Nah tadi sudah Blijerunya sudah sedikit nyentil-nyentil masalah karate nih. Nah jadi penasaran saya tentang karate karena beliau ini ternyata di usianya yang sebenarnya saya nggak enak hati gitu nanya usia, sebenarnya nggak sopan sih ya, tapi ya harus tahu sih, saya harus tahu usia beliau. Kemudian pemirsa Balinau juga pasti penasaran gitu, berapa sih usia beliau yang saat ini ternyata masih jago karate, masih mengejar sabuk ya, masih mengejar tingkat juga. Nah boleh cerita kegiatan samar-samar agar pemirsa Balinau tahu tentang kegiatan Blijeru nih. Ya, Mbak Santi, terima kasih ya. Jadi saya sampai saat ini tidak merasa tua. Ya betul. Ya, jadi umur boleh berbeda angka, tetapi saya sama sekali tidak terikat oleh itu. Ya, saya mulai kegiatan olahraga bela diri sebenarnya berawal dari waktu kecil di Kute, berawal dari mengikuti kegiatan pencak silat. Usia berapa itu Blijeru? Waktu itu masih usia 7 tahun. Sampai usia 9 tahun saya masih aktif mengikuti kegiatan pencak silat yang dilakukan hampir di depan rumah dekat. Dan pelatihnya langsung waktu itu sangat terkenal, almarhum Ide Bogus Tokir ya. Jadi kami sangat beruntung ya mempunyai dasar ilmu bela diri tradisional yang saat itu dan sampai sekarang menjadi sangat terkenal. Dan basic itu saya teruskan pada saat saya merantau ke Jakarta. Jadi mulai di Jakarta saya latihan karate sejak tahun 73. Ya, merantau 10 tahun di Jakarta, kembali saya ke Bali. Dan di sini saya meneruskan kegiatan ilmu bela diri karate yang disebut Institut Karate Do Indonesia. Saya sangat bersyukur bisa masuk perguruan Inkai. Kenapa? Karena ternyata perguruan Inkai ini sangat populer dan boleh dikatakan terbesar dibandingkan dengan perguruan-perguruan yang lain di Indonesia. Di Indonesia ada 25 kurang lebih ada 25 perguruan karate dan Inkai adalah salah satu yang terbesar. Dan itu tentu pasti diukur tolok ukurnya dari berbagai faktor. Misalnya pesertanya banyak, penggemarnya banyak, dan tentu prestasi tolok ukurnya kan. Betul. Ya, Asongkare kami di Bali sudah banyak memberikan kontribusi kepada tidak saja kepada Provinsi Bali, juga kepada pengurus pusat perguruan itu tersendiri, termasuk juga kepada negara. Dengan apa kontribusinya? Dengan mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Nah, dan saat ini Blijeru ini merupakan Ketua Majelis Sabuk Hitam Institut Karate Do Indonesia atau Inkai Bali. Tapi tadi belum sebutin usia ya. Boleh tahu nggak? Tapi sebenarnya kurang ajar sih saya nanya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak masalah, ya, nggak masalah ya. Berapa sih usianya? Ya, barangkali nggak masalah. Barangkali ya ini kan maksudnya Balinau itu supaya bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat ya, bahwa jangan margar itu tadi, jangan tergantung oleh umur ya, terlebih dari situasi seperti sekarang ini, pandemi ini, yang terpenting sekali adalah bagaimana kita meningkatkan imun tubuh kita. Caranya bagaimana? Caranya itu pasti dengan olahraga. Dan saya sampai saat ini Asongkare baru berapa usianya? Baru menginjak tahun 67 tahun. Baru 60 masih ABG berarti. Oh ya, kalau katanya kalau orang karateka kan 60 baru menginjak ABG. Berarti 67 baru ABG. Ya karena ada senior saya di pusat yang umur 89 tahun masih aktif. Masih aktif dan masih bisa ikut melatih juga. Itu juga yang menjadi salah satu setelah saya tanya beliau bahwa karate ini banyak memberi manfaat kepada diri saya, terutama tentang fisik ya, juga terhadap pergaulan. Iya, betul ya. Karena untuk mendapatkan ilmu
tidak saja harus di kampus, ilmu bisa didapatkan di mana Di mana saja. di lingkungan kita. Betul. Nah, tidak saja kita selalu harus ngobrol tentang olahraga, ada hal-hal yang lain kita bisa obrolkan untuk bisa menambah wawasan. Iya, aduh keren banget. Dan aduh, usia itu hanya deretan angka ya. Iya, yang penting jiwa masih semangat ya. Dan ternyata Mbok Jero ini, Cut juga, putri beliau ini juga jago karate. Nah, itu yang sangat luar biasa. Dan anak-anak beliau juga yang putra-putranya ya, ternyata juara-juara karate ya di mungkin tahun 1000. Nanti biar anak saya cerita sendiri nah, dia. biar tambah penasaran nih, nanti kita akan bincang-bincang tentang, nah kita hadirkan nanti ya putra-putra Beli Jero ini di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah, pemirsa Bali Now nih saya sudah dilingkari oleh keluarga beliau, putra putri, menantu juga ya. Ya. Nah, ini kita pengen tahu seperti apa sih sosok beliau di mata putra putrinya, kemudian di mata istri dan menantunya. Boleh kita perkenalkan satu persatu, dari mana Niki Beli Jero? Lebih baik kami perkenalkan dari dan Durus silahkan. Halo pemirsa Bali TV, Om Swastiastu. Nama saya Wayan Suwali Karang, anak tertua dari Bapak Jero Made Suputra Karang. Saat ini kegiatan ngayah ring desa. Perihal sosok Bapak, beliau terkenal dengan sifat kedisiplinannya. Wah, pasti itu ya. Keras untuk mendidik sesuatu yang baik, menjadi baik, dan dipercaya banyak orang. Jadi itu sosok bapak saya yang selalu ada di dalam benak dan pikiran saya. Karena dari sejak kecil sudah Digembleng. digembleng ya istilahnya. Oh, iya. Dan juga jago karate juga ya. Tentu jago Jago karate. jago karate. Beliau juga pada waktu eranya sempat meraih juara dalam ajang PON. Kalau nggak salah tahun 81. Merebut medali perunggu. Nah, pada masa itu atlet-atlet Bali sangat sulit bersaing di kancah nasional, tetapi yang menjadi kebanggaan pada saat itu Bapak bisa untuk menembus prestasi yang membanggakan buat Bali. Wah, di kala itu ya, Ya. benar-benar semua orang belum bisa menjadi juara menembus nasional, ternyata Bapak bisa ya. Bisa. Iya. Oke. Luar biasa. Dan sekarang berarti masih di karate berarti? Bapak sekarang masih di karate. Kalau saya panggilnya Saya Swali ya. Swali. Masih Saya, di karate kah? Untuk menjadi atlet sudah tidak. Kenapa tapi- begitu? Karena faktor U ya. Usia. Usia lagi, tapi tidak untuk beliau ya. Beliau masih tetap eksis di karate. Nah, kenapa harus mundur dari karate? Mundur dalam arti sebagai atlet, tapi sebagai orang yang menjalankan organisasi, saya adalah ketua. Ya. Oh, tetap ya. Ketua unit Inkai Ranting Kute. Iya. Jadi, di sini mungkin saya memfungsikan dedikasi saya sebagai istilahnya manajemen, merekrut sekaligus memberikan pelatihan dan pengalaman bertanding kepada anak-anak didik kami yang berada dalam ranting Inkai Kute. Oke, aduh luar biasa ya ternyata. Nah, lompat nih ke Mbok Jero deh. Bagaimana sih Beli Jero ini di mata aduh, ya, harus tetap dong, ini hidayah tetap mesra, tetap bersemangat. Nah, bagaimana sih di mata Mbok Jero ini sosok beliau? Santai. Iya. Santai, jangan grogi, jangan deg-degan. Betul, saya mengenal beliau
berawal dari karate. Saya juga hobi karate. Kemudian saya tertarik karena disiplin dan Kandang. Berarti cinlok ya dulu ya? Iya kan? Pasti cinta lokasi katanya tuh. cinta. Nah, jumpanya di mana tuh waktu itu sama Bi sebenarnya saya ada hubungan keluarga dengan beliau, tapi Dari nenek. nggih, dari nenek dari ibu saya dengan nenek beliau adalah bersaudara. Kemudian saya kenal dari tempat latihan, awalnya tidak ada masalah, tidak ada rasa, Tidak ada getaran-getaran begitu ya? tidak ada, ya. Entah bagaimana ya, terus dilatih, kemudian ada Oh, ceritanya Bi Jero ini pelatihnya. pelatih. Waduh, gitu. Jadi akhirnya di sana tumbuh benih-benih cinta. Jadi itu pertemuannya dan sekarang Mbok Jero Mangku ya. Iya. Nggih, berarti memang balance ya, kegiatan karate tetap, Ya. spiritualnya tetap ya kan ya. Berarti benar-benar kayak sepertinya sosok beliau ini benar-benar mengarahkan keluarganya seperti apa yang diceritakan oleh Sualia tadi ya, bahwa sosok beliau adalah disiplin dan mengarahkan untuk ke hal-hal yang baik. Iya, oke. Nah, sekarang siapa nih? Siapa? Ayo, siapa? Boleh? Ika lu. Ya, boleh perkenalkan kepada pemirsa Balinau. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Nikadek Meriska Jainandia Putri, cucu dari Jero Mangku Imade Supatra Karang. Gimana nih sosok beliau ini di mata adik? Menurut saya kakek ini baik hati, bijaksana, dan juga memiliki integritas yang tinggi. Kakek selalu percaya dengan dirinya sendiri, percaya diri. Gitu. Kakek tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Oh, gitu. Seperti itu, ya. Berarti jago karate juga. Iya. Ya, merintis. Ya sudah mulai Baru ikut karate. udah mulai Iya. ya gitu. Jadi yang melatih kakek juga. Iya, kakek. Oh, galak nggak kalau melatih? Kadang sih kalau saya salah itu ya ditegur biasa. Ya, harus Iya. disiplin Iya, soalnya ya. disiplin kakek. Berarti sudah mulai ikut kejuaraan belum ya? Masih latihan-latihan Belum, aja ya? masih latihan. Oke, berarti memang beliau ini mulai mengajarkan, walaupun apa dipaksakan untuk mengikuti ini? Tidak. Apa? Enggak ya Saya kan? sendiri yang mau. Karena sering melihat kakek Iya, karate. terinspirasi. Oke, sip. Nah, siapa lagi boleh? Siapa? Anaknya dulu. Boleh perkenalkan kepada pemirsa. Halo pemirsa, saya Chandra, cucu pertama dari kakek Mangku Jero Imade Supatra Karang. Menurut saya sosok beliau itu adalah sosok yang tegas. Saya selalu diberi nasihat yang baik untuk menjadi suatu pribadi yang mandiri. Beliau selalu menasihati saya. Itu pun saya kalau ketemu sama beliau selalu dinasihatin. Biar terus jadi Marah-marah gitu? enggak kasih dinasehati. nasihatin yang baik gitu. Oh. Iya. Itu merubah pola pikir saya sedikit demi sedikit untuk menjadi orang yang dewasa. Oh iya, berarti menjadi pribadi sosok yang lebih dewasa dari Iya. usia sekarang. Sekarang umurnya berapa? 17. Masih 17. Ini baru ABG beneran. Jero. Dan karate juga kan? Enggak ya. Oh, yang ini enggak. Dulu Tidak. pernah, dulu. Dulu tapi gara-gara dulu Sakit. kan masih kecil. Kena tangkis sakit Enggak. gitu, enggak? Dulu malas-malesan juga latihan. Oh gitu. Dulu kan latihannya di SD. Oh gitu. Waktu Dila- SD ya. Dilatih sama teman bapak. Oh gitu. Ternyata mungkin nggak kesana jiwanya ya. Dulu karate sering bolos juga ke warnet gitu. Jadi sampai dicari sama mama. Oh gitu. Karate dulu dicacak dari warnet. Paling kayu gitu. Cak-cak. Sampai diketawain sama operator warnet. Ternyata galak juga emaknya ya. Dididik Nah. keras sekali. Nah ini boleh sekarang memperkenalkan diri emak yang super emak nih. Boleh sebagai seorang menantu, bagaimana sih sosok beliau?
Swastiastu, selamat siang pemirsa Bali TV. Nama Tiang Komai Kayanti, menantu pertama dari Bapak Jero Made Supatre Karang. Sosok Bapak itu di mata Tiang ke Bapak seorang bijaksana, bagi anak dan menantunya juga bisa selalu mengarahkan hal baik kepada saya. Kalau saya misalnya ada salah apa dikasih tahu dan diberitahu bimbingan yang benar kepada saya. Bapak adalah seorang bapak yang paling baik dan disiplin dalam mendidik anak dan menantu serta cucu-cucunya. Itulah sosok bapak bagi saya. Berarti menantunya juga karate juga? Oh enggak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga berarti enggak ikut karate ya. Nah, oke, berarti yang di sebelah saya ini Cut ini multi talenta nih, bisa jago acting juga ya Cut ya, ikut acting juga di FTV Bali TV ya, ikut acting juga. Nah, bisa cerita nih sebelum si Bontot nih bisa cerita bagaimana sih sosok Dedi di mata Cut. Sosok Dedi di mata Dek Cut, Dedi itu tidak pernah membedakan suku orang lain, budaya orang lain, agama orang lain, asalnya dari mana. Tapi Dedi sering juga berkawan, semua orang tidak melihat penampilannya juga, bijaksana dalam bicara. Jadi kalau Dek Cut bicara dengan Dedi, Dedi dengarkan. Dedi cerna dulu omongannya Cut apa, kalau salah ditegur, dinasehati gitu. Dalam itu juga Cut yang Cut sukai dari Dedi itu dari nasihatnya sih sebenarnya, dari nasihat, omongannya, tutur-tuturnya juga pasti di pikirannya Dedi juga diatur. Jadi dalam Cut lihat Dedi karate, Dedi megang-megang yang lain, dalam hati wah hebat banget sih Dedi gitu. Jadi terinspirasi ya, Jadi punya terinspirasi. Dedi hebat. Iya. Berarti Cut juga jago karate dong ya? Jago. Jago. Dan pernah nggak dapat juara karate apa prestasinya? Pernah 1 kali aja sih, juara 3 dalam kata. Oh, Waktu gitu. Itu dapatnya di Karangasem, muridnya Dedi ngajar di situ di Karangasem, dia ada dapat link lomba. Jadi kejurnas virtual. Oh, Jadi- berarti saat pandemi ya? Iya. saat pandemi. Jadi Cut dapat itu juara 3, Wah, Kata. hebat juga. Masih dasar ya? masih dasar. Usia Cut berapa sekarang? Usia Cut 11 mau ke 12. Wah, tapi sudah berprestasi. Berarti SD, masih SD. SD, Iya, kelas 6. tapi sudah berprestasi. Mau ngikut jalur Dedinya. Gitu ya. Tapi nggak ada paksa juga sih. Oh, enggak dipaksa. Kamu harus karate kayak Dedi gitu. Enggak, Oh, tapi enggak? cuma dinasehati contoh Dedi gitu loh. Ikuti. Kadang-kadang juga nasihatnya kalau misalnya nanti besar, biasa Cut dibilang mami atau Dedi, kalau Cut besar, kalau misalnya nggak punya prestasi, Cut mau kerja di mana? Gitu. Harus punya prestasi ya, harus punya Didikannya skill. juga keras, ya Oke. disiplin. Selain akademik juga harus punya skill. Itu nanti Iya. yang lebih menempatkan posisi kita lebih baik lagi. Iya, oke. Nah, ini nih, jangan deg-degan ini nih. Ternyata ini cucu. Nah, kita harus cucu bontot. Cucu Bontot nih, Cucu Bontot. boleh cerita kepada pemirsa Bali Now bagaimana sih sosok kakek di mata adik? Perkenalkan dulu namanya siapa? Ninyaman Fatmalika Atalia, Ya, umur berapa? umur 9 mau ke 10. Berarti SD kelas 3 ya. Nah, gimana sih sosok kakek? Baik, ramah, Galak enggak? enggak, Oh, enggak. Tapi disiplin ya. suka dinasehatin juga. Oh, gitu. Berarti senang karate juga? Enggak, Oh, enggak karate, tapi mau ikut kayak Kakak Cut enggak? enggak juga. Tante dong ya? Tante Cut enggak? Onti. Mau seperti Onti enggak? Enggak. Kenapa? Belum
belum ada Belum. hati ke sana. Memang tidak bisa dipaksakan ya. Ya berarti memang harus pelan-pelan, mungkin melihat dulu seperti Cut, seperti apa sih perkembangannya saat di awal. Nanti kita bahas di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah, terima kasih pemirsa Bali Now masih setia bersama Bali Now. Saya masih berada di Mimpi Bungalow di kawasan Popis Kuta. Iya, nah ini tadi saya sudah ngobrol-ngobrol juga dengan putra-putri beliau, dan sekarang saya masih pengen tahu nih tentang bagaimana sih support seorang istri. Ya kan, bagaimana sih seorang istri yang menyemangati suaminya, kemudian menyemangati putra-putrinya untuk berkegiatan atau mencontoh, itu loh Dedi kamu seperti ini, itu loh Dedi, ikuti Dedi kamu. Apakah tidak seperti beli jero kan tidak memaksa. Nah kalau Mbok Jero maksain nggak ke putra-putrinya nih? Baik, saya terus terang memaksa anak saya Cut untuk disiplin ke tempat latihan. Pertama awal kelas 1 saya lepas saja dia, tapi memakai dogi, memakai pakaian karate untuk mencintai tempat latihan. Oh, tidak langsung latihan dulu? Tidak. Mencintai tempat latihan, mencintai gerakan apa, dia melihat, dia mempelajari apa itu karate. Kemudian kelas 4 baru saya kenakan dia disiplin untuk latihan. Artinya dia harus mengikuti gerak, mengikuti pemanasan mulai dari awal sampai akhir. Apakah yang latih dedinya atau bukan? Kadang-kadang dedinya ikut melatih, tapi beliau tetap ada di lingkaran tempat latihan. Yang sering melatih adalah murid-murid beliau yang sudah sabuk hitam. Iya. Oh, jadi kalau Mbok Jero lebih maksa kamu harus seperti Dedi kamu ini loh, Dedi kamu berprestasi seperti, lebih ke ngepus gitu ya. Kalau beli Jero kan lebih ya saya begini kalau mau ya ikutin, yang jelas terus membimbing begitu ya. Nah, oke. Dan maaf dulu Muslim ya. Muslim. Nah kemudian apa yang membuat Mbok Jero akhirnya memutuskan untuk mewinten? Itu pertanyaan sulit sebetulnya. Beliau pernah sakit. Oh. Sakit, sudah tahu nama penyakitnya, yaitu asam lambung. Tahun berapa itu? 2017. 2017. Ya, sampai 2019. 2 Ya. tahun. Masih 2 kecil, tahun. Cuk. 2 tahun, Masih kecil. Iya, jadi 2 tahun sakit dengan penyakit yang sama. Kemudian saya berpikir ada apa ini, obat kimia sudah saya stop karena sudah terlalu sering meminum jenis yang sama. Kemudian saya beralih ke obat herbal begitu. Terus ada kepikiran saya untuk bertanya ke orang pintar, kenapa ini penyakit ini terlalu lama. Sudah kita tahu nama penyakitnya, obatnya sudah paten, sudah di laparoskopi, sudah luka-luka sudah tertutup. Akhirnya beliau memang diminta untuk ngayah. Oh, beli Jero harus ngayah waktu itu disarankan untuk Ya. Jadi pilihan saya, kalau saya tidak mengikuti beliau, rumah tangga saya pasti habis. Artinya habis itu tentu ada pesakitan yang lebih keras lagi. Gitu.
karena memang pilihan itu mau atau tidak. Iya, iya. Iya, iya. Akhirnya ya saya harus mau untuk Memutuskan itu ya. ya untuk damai semua, untuk balance semua kembali. Setelah mengatakan mau, saya kok tiba-tiba sembuh dengan sendirinya penyakit beliau. Oh, berarti selama 2 tahun itu Beli Jero benar-benar menderita apa ya, sakit yang tapi sudah diketahui oleh dokter. Sudah, Sakit itu tapi adalah tidak asam sembuh-sembuh. lambung, tidak sembuh-sembuh. Tapi- Sudah laparoskopi, kita udah tahu di dinding lambung banyak sekali luka. Oke, sudah diobati dengan antibiotik yang tinggi. Kemudian laparoskopi lagi. Laparoskopi apa endoskopi Ya, yang? Endoskopi. Endoskopi ya. Endoskopi. Endoskopi, maaf. Terus sudah sembuh, lambung sudah tertutup, luka-luka sudah tidak ada. Nah, sekarang saya ke Niskale saya pikir sasarannya. Oh, begitu. Akhirnya memutuskan untuk mau di Winten itu tahun berapa? Kurang lebih 6 bulan yang lalu. 6 bulan 6 pas bulan yang saat tumpak landap. 2021 berarti. Oh, di tahun 2021 memutuskan untuk di Winten. Oke, ya berarti memang itu pilihan. Ya, Manusia kan harus saya- memilih. Ya, harus saya ambil pilihan itu. Iya. Ya. Aduh. Oke. Ya memang saya tambahkan sedikit, memang pada saat situasi seperti itu, sakit itu, kita dibuat serba depresi, bingung, ya Iya, kehilangan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ada teman datang tiap hari datang ke sini untuk memberikan support. Syukurnya saya banyak punya teman, jadi tiap hari Dikunjungi. setiap hari saya selalu standby di sini, menerima kehadiran teman-teman untuk memberikan support ini. Pada saat kita sakit, imun kita kan turun. Iya, betul. Nah, pada saat imun kita turun itulah banyak penyakit-penyakit yang lain muncul. Oh, Tidak saja di iya. sini, ada misalnya gatal badan, ini semua gatal, ya. Jadi kalau digaruk ini semua keluar dia, ya. Jadi satu hari itu saya bisa ke 3 dokter Ya, penyakit dengan kulit penyakit yang berbeda. Iya, Iya. iya, berarti Jadi memang itu yang membuat drop. Karena apa? Karena semalaman itu tidak bisa tidur iya, karena iya. gatal dan lain sebagainya. Dan itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Saya sangat bersyukur punya istri yang pertama paham tentang obat, karena istrinya kan walaupun dokter hewan tapi Iya. memahami tentang obat. Ternyata Mbak Jero Dokter hewan. dokter hewan juga. Aduh, nggak sempat nanya saya tadi background beliau. Iya, iya. Jadi paham tentang kalau saya berobat misalnya kuping atau gatal, kalau ini obat itu tidak nyaman untuk lambung berarti dicoret gitu. Oh, ya, jadi memahami tentang obat-obatan Nah, juga. itu sangat penting, dan usaha istri saya untuk mencari saya biar kembali bisa sembuh, saya harus ikuti. Jadi inisiatif misalnya bertanya kepada orang pintar yang tadi dikatakan dalam hal ini meluasin ini ya. Ya. Selalu di situ dikatakan bahwa jangan kemana-mana. Iya, iya. Ya. Hanya mau Ya, atau tidak? mau atau tidak. Jadi memang pilihannya itu. Iya. Jadi dengan usia yang juga seperti sekarang, ya ya kita kemana lagi? Betul, betul. Ya, Iya. mendekatkan diri kepada beliau Sang Maha Pencipta. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, ini adalah hak beliau. Iya. Harus balance. Ya. Ya, hidup harus balance. Tapi tetap ya masalah fisik itu kan tetap tanggung jawab kita sendiri untuk memaintainnya, ya, mengelola diri, mengelola pikiran. Yang paling penting itu yang saya rasakan itu adalah mengelola pikiran. Iya, How iya, to iya. manage. Iya, iya. Nah, Iya. sangat penting untuk situasi pada saat kita mengalami masalah, terlebih pada saat kita sakit.
Jadi mengelola pikiran itu sangat utama. Iya. Keren banget, berarti memang apapun yang ada dalam pikiran kita, kalau kita happy, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berat atau yang buruk, otomatis imun kita juga akan menjadi baik. Iya. Ya, aduh. Oke deh. Nah, masih ingin nanya-nanya nih sama Cut nanti ya, tapi di segmen akhir ya, mau nanya tentang kegiatannya Cut nih yang selain karate juga ternyata sudah mulai ke dunia acting juga. Nah, di Jero juga sepertinya akan ke dunia acting nggak? Siap. Kan sudah sering acting. Oh, sudah sering acting di ya? lapangan. Oh gitu. iya, karate juga Acting acting itu. juga ya. Oke, nah di segmen keempat kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak yang seru-seru pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, nah ini sudah kita di segmen akhir ya. Aduh, pengennya ngobrol banyak nih Kilo, tapi takutnya nanti 2 hari 2 malam saya di sini. Nah tadi Apa? Silakan. gitu. Kamar banyak Oh kosong. iya ya. Nah kita nanti akan bahas juga masalah pariwisata. Nah Siap. beliau ini kan tokoh pariwisata Bali juga. Nah nanti kita juga bahas masalah bagaimana sih kondisi situasi saat ini saat pandemi melanda, tidak hanya di Indonesia, di Bali, tapi dunia juga. Nah sebelumnya Cut dulu deh, gimana nih Cut kegiatannya Cut? Ini kan karate juga, kemudian sibuk sekolah online ya sekarang ya, online. Nah ternyata Cut ini juga akan merambah di dunia seni peran. Nah seperti apa sih Cut? Boleh cerita kepada pemirsa Bali Now, siapa tahu adik-adik di luar sana juga ingin seperti Cut, jago karate, jago acting. Iya. Gini ceritanya. Cie. Jadi ceritanya awal mau ikut acting pasti di sekolah ada masalah lah gitu. Kok bisa ada masalah, gimana itu? Kurang percaya. Kurang Teman-teman percaya, kaget. teman-teman kaget sih. Cut kadang-kadang juga selalu diajak cupu apalah gitu, Oh, ejek-ejek lah. Oh, Cut anggap tapi serius. bukan dibully kan? Bukan. Nggak dibully kan, cuman apa ya, gurawan. Ya, Ya, gurawan. Tapi gurawan. Cut bawa kepikiran dibully gitu. Oh gitu. Tapi teman-teman kadang-kadang juga baik sih. Oh, Hanya nggak jadi yakin aja teman-teman. hanya nggak yakin atau Cutnya yang baper kali. Iya. Ya, tapi ternyata Cut Nggak. jago acting juga. Nah, Selain jago jago, karate ya, sudah sepertinya di FTV di Bali TV ya. TV, iya. Nanti akan tampil Cut, Teman main ya. teman mainnya Kebo Iwa. Kebo-iwa. Kebo Iwa ya, yang akan segera tayang di Bali TV ya. Oke, berarti itu kegiatannya Cut ya. Iya. Jadi nanti tunjukkan ke teman-teman bahwa Cut bisa lo acting ya. Iya. Banyak lo prestasi Cut, biar menginspirasi mereka ya. Oke, sip. Nah, sekarang ke beli jero nih. Tadi Mbok Jero udah ya. Nah, sekarang beli jero nih. Kita apa yang belum kita bahas nih, ternyata beli jero juga mau acting kah? Ya, ini tantangan ya Tantangan. dari khususnya pada saya. Tetapi sesungguhnya kami sebagai atlet, saya sebagai atlet kan acting kan sudah sering. Iya, di dilakukan lapangan di pun acting ya. lapangan ya. Di kan banyak yang merekam, banyak yang melihat, banyak yang menonton. Nah, sekarang Ya, ditawari untuk acting gitu. Nah, kalau acting sekarang yang ditawarkan oleh Bali TV terkait dengan cerita Kebo Iwa ini, menurut saya ini suatu kehormatan bagi saya. Karena kenapa? Karena memang saya adalah bagian daripada beliau, gitu ya. Karang apa? Iya, ya, terah Apa? beliau. Terah ya. Ya, terah. Dan dengan adanya cerita yang akan dikemas oleh Bali TV, ini tentu merupakan kebanggaan khusus bagi saya. Terlebih lagi nanti saya diberi peran yang sangat luar biasa sebagai guru spiritualnya Kebo Iwa. Nah ini tantangan ya. Naskah sudah diberikan kepada saya sudah pelajari dan saya sudah diskusikan. Menunggu jadwal. Ya, Menunggu luar biasa, tinggal tunggu actionnya aja. Tunggu nanti akan hadir di Bali TV. Siap. Iya. Nah, nih sekarang ngomong-ngomong tentang situasi kondisi saat ini, saat pandemi. Nah, ternyata beliau ini adalah Dewan Penasehat PHRI Bali yang saat ini diketuai oleh Bapak Coace.
Nah, boleh cerita kepada pemirsa Bali Now bagaimana sih situasi keadaan saat ini di saat pandemi? Apalagi saya lihat sekarang di daerah Kopis nih sepi banget. Apakah itu hantaman sekali buat beli jeruk? Betul, seperti kita ketahui, kami khususnya di Kuta, pada umumnya juga di Bali, masyarakat Bali sangat tergantung dengan kedatangan wisatawan. Dalam hal ini turis ya, baik itu domestik maupun wisman. Dengan adanya pandemi ini, pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, tentu kami yang paling kena dampak. Kami itu dalam arti yang bergerak di bidang sektor pariwisata. Dan seperti mau saksikan kolam renang saya yang dulu ya, biru, yang sekarang dulu, apa nih warnanya? Yang dulu berenang di sini adalah bule-bule. Sekarang apa? Sekarang ikan lele. Ya. Jadi lelenya sama itu. Lenya sama. Lelenya Double sama. le ya. Tetapi karena ini sudah mendunia, tentu rasa apa namanya itu kecewa atau mengeluh itu tidaklah begitu ya. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan terutama orang-orang terdepan, garda terdepan untuk membantu masyarakat untuk kesehatan itu kan mereka bahkan mengorbankan nyawa ya. Betul. Untuk membantu yang terdampak oleh COVID tersebut. Nah, kami dari sektor pariwisata sangat prihatin juga dengan itu, tetapi kami kan juga tidak boleh margar lagi ya. Margar dalam arti malas bergerak, malas berinovasi, tetap ya, tetap kita harus mencari celah, mencari peluang apa ya kira-kira yang kita bisa lakukan di era seperti ini. Betul, betul. Dan kami sangat bersyukur dengan adanya vaksin sudah hampir ya, mungkin sudah di atas 70% ya. Masyarakat sudah tervaksin, ini kan membuat situasi menjadi segar ya, artinya ada pertimbangan-pertimbangan khusus oleh pemerintah untuk membuka kembali pariwisata ini. Iya. Tentu kita tidak boleh abai, tentang prokes ya, terutama masalah masker dan lain sebagainya. Yang terpenting sekali adalah juga masalah imun itu tadi. Saya yakin ya, dengan dari pandemi kita masuk ke era endemi ya, sekarang. Ya, ini adalah nuansa baru. Kita harus sambut ya masa endeminya dengan lebih positif. Ya, kita tidak boleh kalah dengan makhluk itu, tetapi kita tetap harus berdoa ya kepada beliau yang maha pencipta, supaya makhluk-makhluk ini, apakah itu makhluk, apakah virus, itu nggak ngerti saya apa itu dikategorikan makhluk Semakin atau jinak apa, ya. Semakin dikembalikan kepada alamnya. Nah, sedikit nih tentang sampai sekarang ternyata tidak meskipun saat pandemi sekalipun ternyata kegiatan di bidang karate tetap berjalan, masih mengejar tingkat nih kabarnya. Baru-baru ini habis apa ya, ngejar tingkat apa itu beli jeruk? Iya, puji Tuhan setelah saya reborn ya, kembali untuk apa menjadi apa lebih master mungkin ya. Kalau di karate sensei ya. Ya, saya sekarang sudah memasuki level Shinsei. Iya. Yang disebut Shinsei adalah sudah memasuki tingkatan 4, sudah boleh disebut Shinsei. Iya. Nah, saya puji Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, saya ini ibaratnya reborn kembali ya, terlahir kembali setelah pasca sakit itu. Iya. Jadi saya muncul semangat ya, semangat muncul karena juga support dari teman-teman, termasuk juga support dari pengurus pusat. Nah, supportnya kenapa? Karena Bali ya banyak memberikan kontribusi kepada, tidak saja kepada Bali, juga kepada tingkat nasional, kepada negara. Kontribusi yang berbentuk apa? Kontribusi berbentuk atlet-atlet yang berprestasi. Jadi dengan adanya atlet-atlet yang kami cetak yang sudah
masuk ke tingkat dunia, menjadi atensi khusus dari pengurus pusat. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk mengikuti proses ujian khusus ke Dan 7. Wah, Bulan berarti Desember Dan 7 yang Desember kemarin. Desember kemarin. Berarti akan mengejar lagi untuk naik tingkat? Pasti, Kira-kira? Pasti. ya. Wih, Karena semangat apa? pasti. Karena ya jangan pernah berhenti bergerak. Nah, itu ya. Iya. Apalagi berolahraga yang bisa memberi manfaat kepada diri sendiri, juga bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dengan pelatihan-pelatihan kami lakukan, sangat membantu masyarakat yang betul-betul memerlukan. Misal, bagi seseorang yang ingin mengikuti pendidikan akabri, pasti ilmu bela diri ini sangat penting. Ya, jadi sudah banyak anak-anak kami yang tembus menjadi akabri. Bahkan tembus jadi pegawai negeri. Iya, dengan skill itu dengan, ya. dengan referensi. Iya. Referensi yang dengan referensinya apa? Ya juara-juara itu. Iya, piagam. piagam itu Ya. ya. Jadi kami sangat bersyukur ya, di samping kami membina generasi muda dengan melalui ilmu bela diri karate, kami juga bisa membantu generasi muda agar bisa berbuat sesuai dengan karakter bangsa. Oh, jadi tetap semangat Jayo. Jaya, tidak memandang usia ya. Betul. Usia hanya deretan angka, jadi tetap semangat. Intinya begitu ya. Jadi usia berapapun semasi kita mampu melakukan, lakukan saja. Karena di situ kemarin waktu saya ikut ujian Dan 7 di Jakarta Desember kemarin itu masih ada usia di atas saya yang usianya 89 tahun. Oh ya? Masih bisa melakukan gerakan karate. Ya, masih semangat. Ya, 89. jadi kalau saya bandingkan dengan diri saya, rupanya saya masih kalah jauh ini Iya, ya. masih ABG. Iya, wah, kita harus tetap semangat Lebih gitu ya. semangat ya. Ya, jadi masih ada waktu 20 tahun lagi untuk mengejar tingkat Ya, masih ada selama hayat di kandung badan. masih semangat dan bernafas Iya. tetap ya. Baik, aduh, rasanya masih cukup nggak ini minta harapan-harapan? Boleh ya, harapan tadi sudah begitu banyaknya mendengar bagaimana semangat beliau, cerita beliau. Harapan Mbok Jero ke depannya apa sih tentang hidup ini, tentang beliau, tentang keluarga? Baik, harapan saya sebagai istri beliau ingin agar beliau itu selalu sehat, tidak luntur semangatnya, kemudian terus membina keluarga, cucu dan murid-murid yang lain, dan selalu bahagia. Iya, yang itu yang penting, harus terus merasa bahagia ya. Iya. Sehat dan bahagia. Betul. Aduh, matur suksema, ini saya diterima bincang-bincang di Mimpi Bungalo di kawasan Popis begitu. Aduh, jadi saya insecure nih jadinya. Aduh, di usia saya sekarang ini rasanya saya harus melakukan apa lagi nih agar seperti beliau. Nah, ternyata sosok ini sangat menginspirasi saya. Matur suksema. Semoga sukses ke depannya ya, Cut. Ya, tetap ya kita nanti acting-acting lagi ya. Oke, sip. Matur suksema, sukses ke depannya. Siap. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga obrolan kami tadi bisa memberikan informasi, motivasi, serta inspirasi yang baik bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan Bali Now Talk Show setiap hari Sabtu jam 8 malam. Nah, jika seseorang itu pandai bersyukur, maka pada usia berapapun dia akan tetap bisa menikmati hidupnya dan akan selalu merasa bahagia. Saya Heni Syanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Santi. Oh, wah, keren.